sambutan Pak Wali seluruh acara jadi wajib sampai anak kan Muhammadiyah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan kekuatan dan kesempatan sehingga bisa mengikuti rangkaian penutupan kuliah subuh Muhammadiyah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah Kota Gorontalo. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabat dan kaum keluarganya, mudah-mudahan pancaran rahmat akan senantiasa sampai kepada kita sekalian. Yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang saya sapa dengan takjim Bapak Profesor Dr. Hadi Haidar Nasir MSI yang berada di Yogyakarta. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Kadim Masaum bersama seluruh unsur Pinhar. Yang saya hormati dan saya muliakan Wali Kota Gorontalo Bapak Haji Martin Taha SE MFD bersama seluruh jajaran. Pak Sekda yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Asia Ibu Prof Dr. Haji Mun Otolua bersama unsur pimpinan wilayah. Rektor bersama para wakil rektor dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyah Provinsi Gorontalo, teristimewa Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Gorontalo yang mendampingi Bapak Wali Kota, para pimpinan Ortom, pimpinan amal usaha Muhammadiyah, Bapak Ibu yang dapat mengikuti acara tablik akbar yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara tablik akbar dalam rangka penutupan kuliah subuh Muhammadiyah Provinsi Gorontalo bersama pemerintah Kota Gorontalo Ahad 25 Sya'ban 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 April 2020 yang pada hari ini dipancarkan melalui aplikasi Zoom kerjasama pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo dan pimpinan pusat Muhammadiyah. Juga acara ini disaksikan melalui TV Memosa dan streaming Facebook Memosa bekerja sama dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Gorontalo dan TV Kabel Memosa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kita mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Haja Ramanti Ismail SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah
إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشكرون. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang dibacakan tadi menjadi pedoman buat kita pada saat ini sementara menghadapi situasi dan kondisi COVID-19 dan kita menjelang bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti pengantar kata oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Hadi Abdul Qadim Masawong, yang saat ini berada di kantor Wali Kota Gorontalo. Kami persilahkan dengan hormat. Baik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSc. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Gorontalo, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, yang saya hormati Rektor Tas Muhammadiyah Gorontalo, yang saya hormati rekan-rekan pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan ortom, para tokoh masyarakat, dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa melaksanakan penutupan kuliah ba'da subuh di Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo yang ke-32 kalinya. Meskipun kali ini kita tidak bisa melaksanakan secara langsung dan kita menggunakan teknologi akibat karena pandemi COVID-19. Kita semua berharap agar musibah ini lebih memantapkan iman kita, lebih meningkatkan kesabaran dan kesadaran kita atas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa semoga virus ini cepat berakhir dan kita semua bisa menjalankan aktivitas secara baik. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai uswatun hasanah dalam hidup dan kehidupan kita sekalian. Bapak Ketua Umum yang saya hormati, kami sangat bersyukur dan berterima kasih walaupun tidak sempat datang ke Gorontalo akibat karena pandemi ini. Tapi alhamdulillah dengan fasilitas IT acara ini bisa berjalan dan menjadi yang pertama kali kita melakukan secara daring. Ini adalah hikmah yang besar bagi keluarga besar Muhammadiyah dan masyarakat. Pak Wali yang saya hormati, ini adalah kesan yang paling penting bagi kita, bahwa memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, kita semua diperhadapkan dengan musibah atau ujian yang luar biasa. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan kali ini tetap bisa memperkuat amalia kita, meskipun kemungkinannya akan dilaksanakan di rumah masing-masing. Kami pula mohon maaf kepada seluruh masyarakat yang harusnya
kita bersama-sama dengan Ketua Umum pada hari ini secara langsung dan menyaksikan juga pemanfaatan Masjid Darul Arkam. Namun karena corona terjadi penundaan, dan mudah-mudahan insya Allah jika Allah menghendaki pada tanggal 24 nanti mudah-mudahan bisa kita salat bersama di Darul Arkam. Yang terakhir, kami menyampaikan kepada PSDM, Pusat Syiar Digital Muhammadiyah, terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah atas fasilitas ini yang diberikan kepada kami sehingga dapat menjalankan acara ini meskipun secara online adalah yang ke-32 kalinya. Permohonan maaf dan terima kasih kepada Memusa TV yang menjalankan secara langsung pada hari ini. Sangat membantu Muhammadiyah dan masyarakat untuk mendapatkan dakwah dan menyaksikan langsung tablik akbar dari Ketua Umum PP Muhammadiyah. Terima kasih kepada Pak Wali dan seluruh jajarannya atas fasilitas ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan kita semua berdoa, semoga virus corona ini cepat berakhir dan Gorontalo secepatnya bisa kita kendalikan dan berakhir memasuki bulan suci Ramadan. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Selanjutnya kami persilahkan sambutan Wali Kota Gorontalo oleh Bapak Haji Martin Taha SE MFD yang disiarkan langsung dari kantor Wali Kota Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan syukralillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan dan kami muliakan Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan, diluangkan pada virtual meeting atau silaturahmi secara online ini. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Sal. Yang saya hormati Ketua PDM, yang saya hormati seluruh pengurus PWM maupun PDM yang sempat hadir dalam virtual meeting ini, Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo bersama para pembantu rektor dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Gorontalo, teman-teman jajaran pemerintah Kota Gorontalo, Wakil Wali Kota, Sekda bersama teman-teman pimpinan SKPD, serta tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh peserta silaturahmi tablik akbar yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama melalui virtual silaturahmi atau silaturahmi secara online, serangkaian dengan pelaksanaan penutupan kegiatan kuliah subuh yang dirangkaikan dengan halal bihalal antara pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo tahun 2020-1441 Hijriah. Selawat dan salam semoga terhaturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat beliau, dan semoga selawat salamnya akan sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin teristimewa Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kami banggakan. Di tengah kita melawan pandemi penyebaran COVID-19
kita masih dapat melakukan silaturahmi walaupun secara online, yaitu kegiatan yang kita laksanakan yang diprakarsai oleh pimpinan wilayah dan pimpinan daerah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo yang sudah berlangsung kurang lebih 50 tahun lamanya. Sejak tahun 1970 sampai hari ini, setiap hari Ahad pagi di berbagai tempat di seluruh wilayah kota Gorontalo dilaksanakan kuliah subuh. Dan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah pelaksanaan selama setengah abad itu dilaksanakan secara online melalui virtual meeting. Dengan kemajuan teknologi dan informasi seperti ini, alhamdulillah silaturahmi kita tidak terputus. Dan di tempat yang jauh di sana, di Jogja, Pak Ketua Umum juga dapat memberikan pesan-pesan moral kepada kami sekalian. Mudah-mudahan ini akan menjadi obat rindu kami atas kehadiran Ketua Umum di Gorontalo yang memang senantiasa kami rindukan. Sekaligus melihat perkembangan Muhammadiyah di Gorontalo dan juga aset-aset Muhammadiyah. Ada universitasnya, ada pembangunan masjidnya yang baru, ada rumah sakitnya dan lain sebagainya. Atas dorongan Pak Ketua Umum, alhamdulillah kehidupan kita masyarakat di kota Gorontalo, baik masyarakat muslim maupun non-muslim, hidup rukun dan damai. Karena di dalamnya ada kegiatan-kegiatan kepersyarikatan yang sangat aktif di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Ketua Umum atas binaan yang diberikan kepada wilayah maupun PDM sampai ke cabang-cabang. Kami, masyarakat dan pemerintah kota Gorontalo sangat merasakan benar atas peran serta persyarikatan di dalam pembangunan kota Gorontalo. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan kuliah subuh yang dilaksanakan setiap menjelang bulan suci Ramadan merupakan saat yang tepat bagi pemerintah kota Gorontalo untuk dapat bersilaturahmi dengan keluarga besar, bukan hanya warga Muhammadiyah, tapi seluruh warga masyarakat kota Gorontalo, khususnya muslimin dan muslimat, yang dilaksanakan melalui media online sekalipun pada hari ini dengan aplikasi Zoom. Kita semua sangat berharap penutupan kuliah subuh ini dapat memberikan nuansa tersendiri bagi kita dalam mempererat tali persaudaraan kita sesama muslim yang diikat dalam satu akidah keimanan dan keislaman. Apalagi di tengah-tengah situasi kita bangsa Indonesia sedang dilanda pandemi virus COVID-19. Tentu harapan kita semua bahwa musibah yang sedang dihadapi ini tidak membuat kita patah semangat untuk selalu beramal ma'ruf nahi mungkar. Sehingga dengan begitu akan lahir ukhuwah Islamiyah yang kuat, solidaritas umat yang selalu terjaga dan berkesinambungan. Dengan harapan tidak akan terjadi jurang pemisah antara kita sesama muslim dan masyarakat pada umumnya. Saya kira ini perlu yang selalu kita perhatikan. Mengingat beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin dan muslimat, bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, yaitu bulan di mana kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Momentum ini juga bisa kita manfaatkan dengan saling maaf-memaafkan dan berhalal bihalal. Sebab dengan saling maaf-memaafkan antara satu sama lainnya atas segala kesalahan, kehilafan, dan kekeliruan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dengan harapan dapat memberikan nilai tambah bagi kita dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga ibadah puasa yang kita laksanakan akan lebih khusyuk dan tenang. Hadirin Ketua Umum yang kami muliakan, saya sangat berharap kuliah subuh yang secara rutin dilaksanakan setiap Ahad pagi ini di kota Gorontalo dapat memberikan dampak yang positif dalam kehidupan keagamaan, sebagai langkah maju dalam rangka syiar Islam, juga sebagai salah satu bentuk sarana dakwah dalam mendapatkan pengetahuan tentang ilmu-ilmu, terutama ilmu keagamaan, baik dalam pelaksanaan syariat maupun ibadah. Semua itu diajarkan demi perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk kemaslahatan umat manusia. Kita juga harus menyadari, walaupun masyarakat kita penduduknya mayoritas muslim dan terbilang sebagai masyarakat yang religius, suatu sebutan yang menggambarkan bahwa masyarakat kita itu bersikap dan berperilaku selalu berpedoman pada nilai-nilai Islam.
Tentu situasi dan kondisi seperti ini senantiasa kita tingkatkan sebagai wujud kepedulian kita terhadap daerah kita sebagai kota Serambi Madinah, yaitu kota yang selalu dengan penduduknya tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ibadah-ibadah dan beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadirin wal hadirat, peserta tablik akbar yang kami muliakan. Di sisi lain kita patut bersyukur kehidupan keagamaan di kota Gorontalo tetap bergairah dan bersemangat dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan-kegiatan keagamaan, serta berdirinya berbagai sarana keagamaan berupa masjid-masjid, sekolah-sekolah Islam, lembaga-lembaga keagamaan, tempat-tempat pengajian, taman-taman pendidikan Al-Quran, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Semua itu merupakan sumbangsi yang tidak ternilai harganya, karena dengan sarana kehidupan kita akan selalu ini terarah sesuai tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui kesempatan ini, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo mengucapkan terima kasih sekaligus penghargaan yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar warga Perserikatan Muhammadiyah, mulai dari Ketua Umum, Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, sampai pengurus cabang dan seluruh jajaran pengurus-pengurus yang ada di kelurahan-kelurahan, di lembaga-lembaga Ortom Muhammadiyah, serta wabil khusus pengurus kuliah subuh ini yang selalu bersilaturahmi dengan kami secara aktual, bukan virtual, tapi ini terputus karena adanya pandemi COVID-19 ini. Serta seluruh jamaah yang selalu mengikuti kegiatan kuliah subuh ini, selalu aktif dan konsisten dalam menghidupkan sarana dakwah ini, sehingga tetap berlanjut dan berkembang sampai hari ini. Saya juga berharap kegiatan kuliah subuh seperti ini dapat diikuti dan dicontoh oleh organisasi-organisasi dan elemen masyarakat lainnya. Dan tidak lupa pula saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Penceramah, Bapak Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang telah dan akan memberikan pencerahannya serta nasihat-nasihat dan tausiah kepada kita. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Bapak insya Allah dapat kami aktualisasikan dalam kehidupan kami di Kota Gorontalo. Hadirin yang saya hormati, kita semua amat sangat berharap untuk dapat memasuki bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat dan dapat menjalankan seluruh amalia Ramadan. Tentu kita ingin sholat berjamaah di masjid, ingin buka puasa bersama, ingin ikut majelis taklim, ikut kegiatan-kegiatan keagamaan, ingin silaturahmi dan ingin melaksanakan kegiatan amaliyah lainnya dengan baik. Oleh sebab itu, mari kita berikhtiar dan selalu berusaha dan berupaya sembari berdoa. Semoga wabah COVID-19 akan segera berakhir sebelum memasuki Ramadan. Setidak-tidaknya dalam pelaksanaan bulan suci Ramadan, sehingga umat Islam kembali dapat berkumpul bersama-sama untuk menunaikan ibadah di masjid dan di tempat-tempat lainnya. Insya Allah kita berdoa, tentunya harus diikuti dengan ikhtiar dan usaha yang maksimal. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan selamat bagi kita semua menyongsong bulan suci Ramadan dan menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga semua akan selalu diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian maupun musibah, serta selalu dalam lindungan kebesaran Allah setiap aktivitas kita hari ini dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah subuh yang dilaksanakan pengurus daerah Muhammadiyah dan pengurus wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo setiap Ahad pagi hari ini secara virtual, kita sama-sama mari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan kuliah atau ceramah oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Semoga kedatangan bulan Ramadan menjadi rahmat dan berkah bagi kita sekalian, sehingga kita akan digolongkan kepada orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
kepada beliau Bapak Wali Kota Gorontalo atas sambutan yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ini kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat seperti harapan beliau, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan berjamaah, buka puasa berjamaah, dan ibadah-ibadah lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, teristimewa pimpinan Pusat Muhammadiyah, marilah kita akan sama-sama mendengarkan tablik akbar oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah yang saya hormati dengan tajim beliau Bapak Profesor Dr. Hadi Haidar Nasir MSI yang langsung dipancarkan dari kediaman beliau di Yogyakarta. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala sawabi ni'amihi kafah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Hormati Bapak Wali Kota Gorontalo, Bapak Haji Martin Taha, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, dan seluruh jajaran pemerintahan Kota Gorontalo, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, Prof. Kadim, juga Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah, bersama seluruh keluarga besar Muhammadiyah, para tokoh masyarakat, dan hadirin yang kami muliakan. Yang pertama, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita melaksanakan penutupan kuliah subuh yang telah berlangsung cukup lama, dan pada saat ini kita selenggarakan secara virtual. Tentu sesuatu yang baru, tetapi ambillah hikmahnya sebagai bentuk kita mencoba untuk hidup adaptif atau terbiasa dengan teknologi digital, dengan teknologi informasi yang canggih sekarang ini. Saya sebelum menyampaikan tausiah atau amanah pada acara penutupan kuliah subuh ini, ingin menyampaikan salam silaturahim kepada Bapak Wali Kota yang pada pagi hari ini bersama kita, bersama seluruh jajaran. Saya senang bisa ketemu lagi, biarpun tidak secara tatap muka langsung. Juga pada Pak Kadim, Prof. Mun, dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah, termasuk Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan segenap sivitas akademika. Rencananya pada hari kemarin dan sekarang saya berada di Gorontalo, termasuk untuk meresmikan masjid yang megah, yang tadi saya mendapat videonya dari Prof. Kadim, Masjid Darul Arqam Muhammadiyah, dan serangkaian kegiatan lain, tetapi Allah menghendaki lain sehingga tidak bisa hadir secara langsung di Gorontalo, tetapi pada hari ini kita bisa bertatap muka lewat video dan alat digital yang juga sangat penting ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan, kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam situasi apapun. Pada saat ini, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota dan Ketua PWM, kita berada dalam suasana musibah pandemi COVID-19, dan insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana Muhammadiyah sudah mengumumkan insya Allah akan jatuh pada tanggal 24 April 2020
untuk Ramadan tahun ini. Tentu semua hal ini kita tidak menghendakinya dalam suasana musibah, tetapi ambillah hikmah dari semuanya ini. Kita tentu tidak bisa berpikir normal dalam suasana seperti ini. Yang biasa kita sholat berjamaah, sholat Jum'ah, tahun lalu kita bisa takjil bersama di masjid, bisa tarawih bersama di masjid, dan sholat fardu setiap hari di masjid, dan pengajian di masjid, di musola, juga untuk kegiatan-kegiatan lain. Tetapi pada saat sekarang ini kita beralih lebih banyak di rumah, tetapi percayalah bahwa kegiatan-kegiatan ini pun tidak akan pernah kehilangan maknanya. Dalam menghadapi situasi seperti ini, tentu kita sebagai umat yang beriman, sebagai orang Islam, sebagai kaum muslim, jadikan suasana musibah ini sebagai usaha kita untuk wiqayatun nafs, untuk membangun kewaspadaan diri secara ruhani maupun juga secara jasmani. Kita sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Wali Kota dan Ketua Pimpinan Wilayah berdoa, berikhtiar agar musibah ini segera berakhir, tetapi selebihnya setelah kita usaha dan ikhtiar serta disertai dengan doa dan munajat, kita tawakal ala Allah. Faida azamta fatawakkal ala Allah. Nah, dalam suasana seperti ini, kita tidak perlu merasa jatuh diri dan kehilangan optimisme, lalu kehilangan makna hidup kita, termasuk makna ibadah kita. Ketika kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, percayalah bahwa jika kita menghayati apa yang terkandung dalam makna dan hakikat ibadah, bulan Ramadan maupun kegiatan ibadah mahdhol lainnya, semuanya tidak akan pernah kehilangan makna dan pahalanya. Begitu juga dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Ketika kita berada dalam suasana yang musibah, kita juga tidak akan pernah kehilangan sesuatu yang bermakna. Tergantung kita menggunakannya. Musibah ini pertama membuat kita untuk muhasabah tentang iman dan kesabaran. Jadikan suasana musibah ini sebagai wiqayatun nafs untuk memperkokoh iman kita dan kesabaran kita sebagai modal ruhani terbesar kita. Dalam Al-Quran di surat At-Taghabun ayat 11 Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah itu terjadi menimpa kita kecuali atas izinnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan menerangi kalbunya. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini sangat mendalam tentang ujian kita, tentang keimanan kepada Allah dengan segala ciptaan serta hukum qada dan takdirnya. Kita memang tidak menghendaki musibah ini, apalagi membayangkan sebagai musibah yang global. Tetapi itulah yang terjadi.
Maka ujian keimanan kita itulah di saat seperti ini. Di saat normal, iman kita tentu bisa stabil. Tetapi di saat seperti inilah ujian keimanan ini akan terjadi. Al-iman yazidu wa yankus. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Sabda Nabi. Iman itu bisa naik dan turun. Naik karena kita taat kepada Allah dengan menjalankan segala ibadahnya, perintahnya, menjauhi segala larangannya. Dan iman bisa menjadi berkurang karena kita maksiyah. Satu di antara iman kita yang teruji dan harus diuji di saat seperti ini adalah iman pada qada dan qadar. Pada apa yang telah terjadi dan di luar kemampuan kita. Inginnya normal, inginnya nyaman, inginnya biasa, baik untuk kegiatan yang amal dunyawiyah maupun ibadah, tetapi disinilah ujiannya. Bagaimana kita menerima keadaan ini, tetapi tidak kehilangan makna keimanan kita. Bahkan kita harus semakin kuat tauhid kepada Allah. Ada kadang cara berpikir yang pendek. Kenapa sih kok takut corona? Kenapa tidak takut kepada Allah? Kenapa menjauhi masjid? Padahal di masjid itulah tempat seluruh zikrullah disampaikan dan dilaksanakan. Kenapa umat beriman seakan-akan tipis imannya dan takut pada sesuatu? Sesungguhnya di kala normal itu boleh terjadi. Tetapi di saat seperti ini kita tidak pernah berspekulasi. Dan agama pun mengajarkan banyak hal. Memberi jalan kita keluar. Disinilah hukum keimanan kita itu diuji. Juga kesabaran kita. Tadi di ayat yang dibacakan, bahwa orang beriman itu harus sabar menerima musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu datang dari Allah dan kembali kepadanya. Corona ini juga ciptaan Allah. Tentu dengan ikhtiar dan munajat kepadanya, semuanya akan berakhir. Tapi kapan itu berakhir? Selain ada wilayah manusia di mana ilmu kedokteran bisa memprediksi dan mengkalkulasi, tetapi selebihnya adalah qadratullah, kekuasaan Allah. Maka asahlah iman kita di saat seperti ini untuk tetap hidup. Bahwa di saat seperti ini kita bisa ibadah di rumah tanpa kehilangan maknanya. Tetap khusyuk, bisa berjamaah, sholat, dan mengambil makna dari ibadah itu. Sehingga dari situ tetap kita tidak kehilangan yang hakiki dari ibadah itu. Dan rukunnya pun tertunaikan oleh kita. Dalam konteks ini kita perlu tahu tujuan syariat Islam. Itu kan hifduddin, menjaga agama. Agama kita tetap terjaga. Kita tidak berjamaah di masjid karena darurat. Tetapi kita tetap menjalankan ibadah itu. Di masjid maupun di rumah, hakikat ibadah adalah taqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Yang kedua, hifdul aql, menjaga akal pikiran. Ilmu kedokteran dan berbagai ilmu sudah menjelaskan bahwa corona ini berbahaya dan sudah terbukti
maka akal kita harus tetap hidup. Dan Allah menciptakan akal, menganugerahkan akal itu untuk kita manusia, selain qalb. Dan itu harus tetap kita gunakan, kita jaga, kita rawat. Yang ketiga adalah hifdul mal, menjaga harta kita. Jaga, kita cari nafkah dengan halal, dan kita manfaatkan dengan baik. Hifdun nasl, menjaga keturunan. Itu juga menjadi tujuan syariat. Jaga anak-anak kita. Dan terakhir hifdun nafs, menjaga jiwa kita. Dan kita tidak lari dari keimanan, dari ketauhidan kita, dan dari kode dan takdir Allah. Suatu kali Umar bersama pasukannya ada di sebuah lembah yang di situ ada wabah. Lalu Umar mengajak untuk keluar dari tempat wabah itu. Seorang sahabat mengkritik Umar, "Ya Umar, kenapa engkau lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Saya lari dari takdir Allah yang satu menuju takdir Allah yang lain." Inilah hakikat iman yang harus kita jaga. Yang kedua, dalam situasi seperti ini ada ujian tentang akal pikiran kita agar tetap sehat dan jernih, aqlus salim, dan juga agar ilmu kita tetap hidup. Kita memang tidak boleh panik apalagi berlebihan ketika kita menghadapi wabah ini. Tetapi juga jangan menyepelekan dan menganggap tidak ada. Boleh jadi di antara kita secara pribadi 1-2 orang bisa tidak mengikuti protokol kesehatan dan protokol pemerintah maupun juga pintu-pintu yang diberikan agama tentang hukum kedaruratan. Tetapi ingat bahwa itu bertemali dengan orang lain. Kita sudah ditunjukkan data sampai pada 17 April ini, itu yang mengidap sudah cukup banyak. 2.182.023 untuk seluruh dunia di 210 negara. Termasuk Indonesia. Dan yang meninggal sudah cukup banyak, sudah 145.513. Bahkan Amerika Serikat yang semula belum tertular, sekarang yang terbesar dengan kasus 677.570. Dan yang meninggal 34.617. Di negara yang semula diasumsikan tidak tertular, di negara paling maju dan adidaya. Nah, di kita tentu kita berharap untuk tidak bertambah, tetapi kewaspadaan dan ikhtiar harus terus kita lakukan. Dan itu menyangkut akal sehat, bahkan akal yang jernih. Dan itu merawat ilmu. Islam itu menjunjung tinggi ilmu. Bahkan dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di surat Al-Isra ayat 36. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu pengetahuan atasnya. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Islam menjunjung tinggi ilmu, bahkan merintis ilmu kedokteran. Bahkan Islam selama berabad-abad menjadi penyinar ilmu untuk seluruh semesta. Maka jika umat Islam saat ini justru tidak menggunakan ilmu,
tidak percaya pada temuan ilmu, bahkan menyepelekan ilmu dan mempertentangkan dengan tauhid dan iman, kita akan kehilangan jati diri keislaman kita. Wahyu pertama, risalah pertama Islam itu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah merancang bangun risalah Islam itu untuk membangun peradaban lewat Iqra ini. Kenapa tidak tentang ayat tentang sholat, tentang zakat, tetapi tentang Iqra. Iqra dalam makna yang luas. Membaca, meneliti, berilmu, menyebarkan ilmu, dan seluruh kegiatan akal pikiran dan keilmuan. Yang dasarnya adalah bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan sembarang ilmu dan akal pikiran. Dan itu harus hidup di kalangan kita. Karena itu jadikan musibah ini selain ujian keimanan dan kesabaran kita, yang kedua tetap menghidupkan akal pikiran yang sehat dan ilmu sebagai bagian dari keislaman kita. Dan itu Islam, dan itu Islami. Jangan anggap kita berilmu, kita menggunakan aklus salim, termasuk menggunakan jasa ilmu kedokteran itu sebagai tidak ada kaitannya dengan tauhid, tidak ada kaitannya dengan agama. Bahkan di situ disebut bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sama nilainya kita berilmu dengan beribadah. Kadang kita sering kehilangan keseimbangan, tawazun atau tawasud. Saking asik maksudnya untuk kegiatan ibadah mahdoh, lupa berilmu, lupa untuk menjalani kehidupan. Nah, disinilah ujian keseimbangan kita beragama dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihil ilm. Kemudian yang ketiga, ujian kita adalah ikhtiar disertai tawakal dan doa. Tiga-tiganya tidak bisa lepas dari jiwa dan kehidupan kaum muslimin menghadapi keadaan apapun, di saat normal, lebih-lebih di saat musibah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita hadapi musibah ini, kita percayakan para ahlinya untuk mencari cara, dan yang bisa kita lakukan kita ikhtiarkan termasuk mencegah. Jadi kalau ada physical distancing sekarang ini, kita mencoba menjaga jarak secara fisik, itu bagian dari ikhtiar, bukan sebagai bentuk ketakutan. Dan ikhtiar kita dengan menjaga jarak dan mencegah ini juga membawa maslahat dan mencegah kedaruratan. Bahkan dalam Islam itu, dalam hadis Nabi disebut, ma anjalallahu da'an illa anjalahus syifa. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Tapi jangan berharap Allah turunkanlah segera obatnya. Perlu ikhtiar. Dunia kedokteran, dunia kesehatan yang akan meneliti. Tapi tugas kita ikhtiar, setidaknya mencegah penularan. Bahkan di hadis Tabrani disebutkan, innallaha khalaqad da'a wad dawa fatadawwa'u wala tatadawwa'u biharamin. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dengan obatnya.
maka berobatlah engkau. Tetapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Haram itu tertolak, termasuk tertolak secara ilmu. Juga di tengah seperti ini, hukum kedaruratan berlaku. La dororo wala diroro. Engkau jangan bertindak yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Boleh jadi mungkin karena kita kuat, kita yakin, lalu kita tidak tertular. Tetapi ternyata kita jadi media karena bersentuhan dengan orang, lalu membawa penyakit itu pada orang lain. Yang tadi kita tidak doror, tapi menciptakan dirar, menciptakan kedaruratan untuk orang lain. Ini juga bagian dari agama. Jadi kalau ada fatwa dari Tarjih dan seluruh ormas Islam untuk tidak Jumatan di masjid mengganti dengan sholat zuhur, nanti kalau masih di bulan Ramadan kita berharap sudah selesai, tetapi kalau masih di edaran Majelis Tarjih disebutkan kita tidak perlu bertarawih di masjid, bertarawihlah di rumah. Ini adalah bagian dari ikhtiar agama, bukan semata-mata duniawi. Ada hukumnya, ada dalilnya. La yuridullah bikumul yuridullah bikumul yusra yurid bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan, Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Nah, prinsip ini dipakai. Karena itu maka dengan memperteguh iman dan kesabaran, memperkokoh ilmu dan akal sehat kita, sekaligus juga mempertajam, memperbanyak ikhtiar, disertai munajat dan tawakal, maka hadapi suasana ini. Insya Allah dengan cara menghadapi seperti ini, hati kita hidup, pikiran kita hidup, peluang beribadah selalu ada, beramal soleh juga terbuka, termasuk pengajian kita ini. Ketika secara fisik kita tidak bisa bertemu, tetapi maknanya kan sama sekarang ini. Saya bisa bertemu dengan seluruh keluarga besar Muhammadiyah, Gorontalo, dengan Pak Wali Kota dan seluruh jajaran, dengan Pak Ketua Wilayah dan pimpinan wilayah Aisyah. Ambil hikmah dari ini sebagai bentuk silaturahim. Intinya apa? Ketika saya ke sana tentu bisa lebih intens lagi, tetapi dengan cara seperti ini juga silaturahim tetap hidup. Nah, sekarang bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan? Tadi Pak Ketua Wilayah maupun Pak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa sebentar lagi kita Ramadan dan kita jalani, mudah-mudahan semuanya selesai, tetapi manakala Allah belum memberi izin kita selesai dari musibah ini, Tarjih untuk keluarga besar Muhammadiyah sudah memberikan tuntunan ibadah. Ibadah kembali kita lakukan di rumah masing-masing. Tetapi makna beribadah itu harus tetap hidup. Tentu kalau puasa Ramadan sebagai sebuah kewajiban bisa ditunaikan. Kecuali mereka yang tidak mampu, yang tua, dan petugas-petugas kesehatan yang apabila dia berpuasa hilang imunitasnya atau lemah. Maka disinilah Tarjih memberi tuntunan. Ikuti itu. Nah, sekarang bagaimana mengambil makna dari itu? Satu, kita jadikan puasa Ramadan besok itu seperti juga tahun-tahun yang lalu pada jiwanya. Yakni jadikan puasa Ramadan itu sebagai tazkiyatun nafs. Menghidupkan jiwa kita, kalbu kita
pikiran kita dan perbuatan kita. Puasa itu setiap tahun sama tujuannya, di kala normal maupun di kala ada musibah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya engkau menjadi orang yang bertakwa. Nah, menjadi orang yang bertakwa itu tidak otomatis terjadi. Harus diusahakan. Kita bisa berhitung. Setiap orang dalam kehidupan kita ini, kaum muslimin berpuasa. Dan berpuasa itu sudah berapa kali sesuai dengan umurnya. Tetapi apakah puasa itu membekas? Nah, itulah tazkiyatun nafs kita. Takwa itu kan wiqayah. Khosyah kepada Allah, melahirkan hati yang bersih, tetapi juga melahirkan amal soleh. Nah, di saat seperti ini juga teruji tazkiyatun nafs kita. Di dalam Al-Quran itu disebutkan wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fuzuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di dalam diri kita itu ada dua potensi. Yang satu potensi takwa untuk selalu dekat kepada Allah dan pada kebenaran hidup. Yang kedua, hawa nafsu yang selalu ingin menjauh. Nah, harus ada wasilahnya. Nah, ibadah kita ini termasuk wasilah menghidupkan jiwa muttaqah kita dan menjauhkan atau mengeliminasi jiwa fuzarah kita. Manusia itu sampai kapanpun termasuk mereka yang beriman, selalu punya hawa nafsu. Ada kebaikan, ada keburukan, dan itu bertarung setiap hari. Puasa mengajarkan kita untuk menghidupkan jiwa takwa itu. Yang kedua tentu puasa kita jadikan sebagai ikhtiar untuk tanwirul aql wal ilm. Pencerahan akal pikiran dan ilmu. Puasa tidak membuat kita untuk berhenti membaca dan berilmu. Apalagi sekarang banyak kegiatan di rumah. Manfaatkan untuk mencari ilmu. Bahkan juga dengan puasa menghidupkan aklus salim kita. Dengan membaca Al-Quran, dengan tadarus, dengan tadabbur, semuanya akan hidup. Nah, yang ketiga, puasa itu juga menghidupkan amaliyah kita, perbuatan kita. Taslihul amal, termasuk amal ijtima'i, amal-amal soleh kita dengan orang lain. Suatu saat ada seorang sahabat yang sedang memaki-maki hamba sahayanya di saat bulan Ramadan. Lalu Nabi menghampiri dengan nada penuh pendekatan yang manusiawi. Nabi berseloroh, makanlah makanan ini. Lalu sahabat itu bertanya, Nabi, kenapa engkau berikan makanan padahal aku sedang berpuasa? Lalu Nabi bersabda, Rubbas sa'im laisa min siyamihi ilal zu wal atas. Banyak orang yang berpuasa, tidak ada hasil puasanya, kecuali lapar dan dahaga. Puasa hanya mengganti jadwal makan minum dan kegiatan kita, tetapi tidak mengubah perilaku kita. Yang biasa marah, tetap marah, karena merasa kemarahan itu adalah kebiasaan dirinya, tabiatnya. Padahal seharusnya setiap tahun harus tereliminasi.
Juga amal soleh kita harus hidup, apalagi di tengah suasana seperti ini. Bulan Ramadan, di saat banyak musibah dan ada musibah besar, ujian ta'awun kita, berbagi untuk orang lain. Tinggal di rumah, tidak berinteraksi dengan orang lain, bukan berarti jiwa ta'awun kita itu mati atau dimatikan. Justru harus dihidupkan. Muhammadiyah, juga Aisyah sudah membentuk MCCC untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan yang bersifat kesehatan maupun juga sosial, ekonomi, dan keagamaan untuk menghadapi COVID-19 ini. Dan sudah bergerak dari pusat sampai bawah. Muhammadiyah, Aisyah, dan seluruh organisasi otonom, majelis, lembaga, dari pusat sampai bawah sekarang bergerak bersama. Nanti di bulan Ramadan pun justru harus makin hidup taslihul amal itu. Jangan sampai malah redup. Peluang berpahala di bulan Ramadan dan di saat musibah itu jauh lebih besar. Bahkan sering sekarang kita kutip tenaga-tenaga kesehatan kita atau siapapun yang meninggal terkait COVID ini sebagai syahid. Sebagaimana hadis Nabi. Kualitasnya atau makomnya sama dengan mereka yang mati syahid. Kita harus empati dengan mereka. Harus ada sesuatu yang hidup di dalam jiwa kita. Coba sekarang. Saudara-saudara kita yang meninggal di saat seperti sekarang ini, lebih-lebih yang terkena COVID-19, itu harus dengan protokol khusus. Bahkan tidak bisa takziah langsung. Keluarganya pun tidak bisa ngantar ke kuburan. Nah, di saat seperti ini, jiwa kita harus hidup. Maka Muhammadiyah selalu menggelorakan. Jangan pandang mereka itu sebagai aib, sebagai sesuatu yang harus kita musuhi. Jiwa kita harus tetap dekat, empati kita harus tetap hidup. Mereka adalah saudara kita. Disinilah jadikan puasa dan keimanan kita untuk taslihul amal. Amal yang jernih, amal yang membangun, amal yang membawa kemaslahatan. Justru di saat seperti inilah keimanan kita, ilmu kita, amaliyah kita dituntut untuk semakin hidup. Sehingga orang Islam dan kaum muslimin di saat musibah sekarang ini maupun menjelang Ramadan tetap hidup hatinya. Inilah yang disebut dengan mi'raj ruhani bagi kaum muslimin. Mudah-mudahan kita akan memperoleh hikmah barokah dari musibah ini dan kita jelang Ramadan dan memasuki bulan suci Ramadan penuh dengan taqarrub ilallah, tetapi juga selalu menjalin hablum minnanas dengan baik. Terima kasih. Salam untuk seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Haidar Nasir, selaku pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah memberikan tausiah yang sangat berharga buat kita semua dalam rangka membekali hidup kita di saat pandemi COVID-19 dan di saat kita mau menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita dan niat kita untuk terus saling membantu orang yang mendapat musibah, mereka yang tertimpa COVID-19, kita terus yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membagi hartanya di saat-saat sekarang ini, apalagi kita di saat menjelang bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Wali Kota yang masih monitor di kantor Wali Kota, selanjutnya kami akan mempersilahkan
beliau Bapak Dr. Hadi Arpan Atilome, MHI, selaku Ketua Pimpinan Daerah Kota Gorontalo, untuk bisa menutup sekaligus memberikan doa pada acara tablik akbar pada kesempatan pagi hari ini. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Haidar Nasir MSI. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, Bapak Wali Kota Gorontalo, yang dari awal hingga sekarang alhamdulillah setia bersama kita, dan seluruh para peserta tablik akbar di mana saja berada. Kami dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Gorontalo sudah tentu menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Yang pertama atas kesediaan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta seluruh jajarannya serta seluruh tim IT-nya, dan juga kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Wali Kota Gorontalo yang selalu setia dan memfasilitasi kegiatan dakwah yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Gorontalo dan Muhammadiyah pada umumnya di Provinsi Gorontalo. Sekali lagi Pak Wali Kota bersama seluruh jajarannya, semoga hal ini bisa menjadi amal kebajikan yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sama-sama berharap semoga bulan suci Ramadan ini masih bisa kita jalani, dan apa yang menjadi musibah yang kita alami ini segera berakhir. Untuk itu, marilah sama-sama kita dengan khusyuk berharap, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kegiatan-kegiatan kita ini berjalan sebagaimana biasa, dan segala musibah ini akan segera sirna dari lingkungan kita, bahkan dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri rangkaian tablik akbar ini dengan sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa antal mannan. Badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Engkau Tuhan Maha Penyayang. Segala puja dan puji hanya milik-Mu semata. Segala rasa syukur hanya patut tertuju padamu ya Allah. Atas izin dan restu-Mu jualah kami saat ini dapat menyelenggarakan tablik akbar dalam jaringan yang diselenggarakan oleh keluarga besar Muhammadiyah Provinsi Gorontalo, kerjasama dengan pemerintah Kota Gorontalo, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Mimosa TV. Tiada harapan dan dambaan selain rahmat dan berkah-Mu ya Allah bertaburan di tengah aktivitas kami. Ya Allah, Engkau Tuhan Maha Pengasih. Berilah kami kekuatan lahir dan batin untuk terus-menerus dapat melaksanakan segala aktivitas sesuai ajaran-Mu. Jadikan segala tantangan sebagai peluang untuk lebih meneguhkan hati kami, mempersembahkan amal yang terbaik. Jadikan segala hambatan sebagai batu pijakan untuk meningkatkan derajat kami di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan yang Maha Perkasa, saat ini kami tengah berjuang melawan salah satu makhluk-Mu, virus corona yang tengah mewabah di berbagai negara termasuk di negara kami Indonesia. Kami telah mengerahkan segala daya upaya untuk mencegahnya, namun belum ada tanda-tanda untuk berkurang, apalagi hilang dari lingkungan kami. Hanya atas kuasa-Mu lah wabah ini akan lenyap dari bumi-Mu ya Allah. Kami tak sanggup lagi menghadapi makhluk-Mu yang kami beri nama coronavirus disease 19 atau COVID-19. Maka kami amat sangat berharap ya Allah, kiranya dengan genggaman kekuasaan-Mu, hilangkanlah wabah virus yang mengancam kehidupan kami. Lebih-lebih bulan suci Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Sampaikan hayat kami hingga dapat menapaki bulan suci-Mu ya Allah.
Kami ingin menambah amal sebanyak-banyaknya dengan puasa yang sempurna, dengan sholat berjamaah di masjid, dengan tadarus Al-Quran yang menggema, dengan silaturahim yang tak putus-putusnya, dan dengan Idul Fitri yang semarak, serta sejumlah amalia Ramadan lainnya ya Allah. Allahumma, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Boleh jadi apa yang kami alami saat ini disebabkan oleh dosa-dosa kami. Maka kami memohon padamu ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Maafkanlah segala kealpaan dan kekhilafan kami. Serta bimbinglah kami ya Allah, agar selalu berada di jalan yang Engkau ridai. Hanya kepadamu kami bermunajah. Hanya kepadamu kami bermohon. Dan hanya kepadamu jua harapan doa terkabulkan. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang penutup dan doa yang disampaikan oleh Ketua PDM Kota Gorontalo Bapak Dr. Arfan Atilome. Kami atas nama panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI dan tim IT Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah memberikan fasilitas sehingga acara penutupan kuliah subuh se-Provinsi Gorontalo bisa terselenggara pada saat ini. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada Bapak Wali Kota Gorontalo dan seluruh SKPD, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, dan seluruh jajarannya yang sama-sama juga ikut mensukseskan acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah se-Provinsi Gorontalo, Rektor dan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dan seluruh warga Muhammadiyah yang sempat mengikuti acara pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan membimbing kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah 2020 Miladiah. Demikian, dan kita tutup acara ini, dan sekedar informasi kami sampaikan seluruh warga yang sempat menonton pada saat ini. Setelah ini akan ada acara tapi tanpa kehadiran dari pimpinan pusat. Kita akan saling berhalal bihalal dan saling menyapa yang juga masih difasilitasi oleh tim IT dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.